1, 2, 3, come on. Gotta catch 'em all. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuning Astianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan selektif, dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Sedangkan berfilsafat berarti berpikir reflektif untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jawaban tersebut disusun secara sistematis, diuji secara kritis, dan terbuka untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Adapun cabang filsafat itu ada 7, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, estetika, dan filsafat khusus yang terdiri dari filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik, dan filsafat pendidikan. Nah, sedangkan yang akan saya bahas di sini adalah tentang salah satu filsafat khusus, yaitu filsafat pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Apa itu filsafat pendidikan Islam? Bagaimana sih latarnya belakangnya munculnya filsafat pendidikan? Dan apa hubungannya antara filsafat manusia dan pendidikan Islam itu sendiri? Yuk mari kita ulas bersama-sama ya. Pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan atas ajaran-ajaran agama Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pembahasan tentang hakikat kemampuan muslim untuk dapat dibina, dikembangkan, dan dibimbing, sehingga menjadi manusia yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Karena itu, kompleksnya persoalan pendidikan dan begitu rumitnya memaknai filsafat, sehingga perlu sebuah penyederhanaan. Lalu tujuannya sendiri untuk apa? Menurut Omar Muhammad Atomi Asy-Syaibani mengemukakan tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk menolong para perancang pendidikan dan yang melaksanakan dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti menyeluruh. Filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, dan politik. Secara spesifik, ruang lingkup yang mengidentifikasikan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah sebuah disiplin ilmu. Menurut Muzayyin Arifin, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Lalu apa hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan itu sendiri? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Nah, dari sini bisa dipahami apa yang dimaksud filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Kalau begitu, mari kita kupas lebih jauh lagi tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Aliran filsafat pendidikan Islam dibagi menjadi 4, yaitu progresif, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme.
Yang pertama adalah aliran progresivisme, yaitu dalam pandangan progresivisme, manusia harus selalu malu, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab manusia mempunyai naluri selalu menginginkan perubahan menurut Imam Banadib. Progresivisme menghendaki pendidikan yang progresif atau maju. Semua itu dilakukan oleh pendidikan agar manusia dapat aliran-aliran filsafat pendidikan dan implementasinya mengalami kemajuan, sehingga orang yang akan bertindak dengan inteligensinya sesuai dengan tuntutan dan lingkungan. Yang kedua adalah esensialisme, yaitu suatu aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali pada kebudayaan-kebudayaan lama. Yang ketiga adalah perennialisme, yaitu suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Aliran ini lahir sebagai suatu reaksi terhadap aliran pendidikan progresif. Yang keempat adalah rekonstruksivisme. Aliran ini sebagai kelanjutan dari aliran progresivisme, yaitu berusaha mengubah tatanan susunan lama menjadi tata susunan baru ke arah yang lebih modern. Nah, inilah sedikit dari filsafat pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가